Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo segera mengusut kasus kematian Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Tiga hari berselang setelah kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat terlindas kendaraan rantis Brimob saat terjadi aksi unjuk rasa di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Divisi Propam Polri menyatakan saksi penempatan khusus selama 20 hari. Kasus ini pun menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurut Presiden, oknum aparat yang terlibat telah diperiksa. Selain itu, Presiden juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Insiden yang menewaskan Afan Kurniawan memicu reaksi publik. Selain memetik kemarahan, rekan-rekan sesama pengemudi ojek online juga sudah menggelar doa bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses pemulangan ratusan pelaku kerusuhan di depan markas Polda Jawa Tengah Sabtu lalu diwarnai isak tangis. Sementara Polda Jawa Barat memulangkan 23 demonstran dan 124 orang lain yang masih diamankan. Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari 327 pelaku anarkis tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan 7 untuk menjadi tersangka. Dari 7 tersebut terdiri dari 6 orang anak dan 1 dewasa. Disambut oleh keluarga, para peserta aksi yang dipulangkan polisi sujud syukur di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar Minggu petang. Ada dokter tadi di dalam. Bahkan ada orang tua yang pingsan karena sedih dan tegang menunggu kejelasan nasib anaknya. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri mengusut kasus kematian Afan. 3 dari 6 pria tak dikenal ditangkap anggota TNI saat ikut melakukan penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari. Dari tangan ketiganya polisi mendapati 2 botol bom Molotov. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom molotov dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom molotov. Bilang kamu nggak kenal sama dia. Ya, diam. Di dalam. Iya. Hei, saya tahu apa? Kok ada buktinya ini tadi ya temanmu sini ya? Hei, tadi lo ngobrol bareng.
Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom Molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Bawa bom molotov. Oh, ini Bang indikasi. Coba Bang, mana Bang? Awalnya mau ngelempar dia Bang? Iya. Salah tasnya udah dilempar. Ada berapa orang di indikasi ada berapa orang Bang? 6. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di Anis pagi pemirsa, Polres Jakarta Timur mengamankan sebanyak 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 9 orang ini berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, di keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan sikap ke depan atas situasi tanah air. AHY setuju tolak tunjangan DPR RI yang menjadi tuntutan masyarakat. Ia juga meminta agar kader Demokrat menjaga sikap dan lisan untuk tidak menyakiti hati rakyat. Tentunya saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat termasuk khususnya para wakil rakyat baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota bisa bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat terkait dengan kritik termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik. Kami dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya